King Wan, aku, Himing, cuma lelaki yang hidup dari wanita. Apa hakku untuk membuatmu seorang CEO C? Diam-diam membantuku selama bertahun-tahun. Bros senilai 20 juta ini. Aku tidak pantas memilikinya. Sudahlah, jangan terus-terusan mengoloknya. Ayo cepat. Kamu dengar sesuatu? Tidak. Apa kamu yang tak sengaja berteriak? Kamu ngomong apa sih? Kakak Himing, lihat, ada orang di sini. Menyiapkan hadiah untuk kita. Wan, kamu tidak gila kan? Jangan nakut-nakuti aku. Naik mobil. Mobil ini 8,32 juta adalah hadiah ayahku saat aku menikah dengan Himing. Tidak ada kecelakaan. Tidak pernah rusak. Jelas sekali, uang lebih bisa diandalkan daripada pria. Itu kan selingkuhannya. Dia berani mengajakmu bertemu. Kakak, maaf, aku terlambat 1 jam. Kakak Himing memintaku menyelesaikan kontrak grup C dulu. Kakak, maaf, aku lupa kamu tidak punya pekerjaan. Tidak mengerti hal-hal ini. Si gadis licik itu kalau tahu identitas aslimu, pasti pingsan ketakutan. Kakak, bagaimanapun juga, kamu harus mengerti kakak Himing. Kamu memang sangat mengertinya. Mengenakan bajuku yang sudah kubuang. Kamu bilang apa? Ternyata Himing juga tidak terlalu baik padamu ya? Atau, Nona Lin memang suka barang bekas? Kamu sama sekali tidak mencintai Himing. Kenapa harus memonopolinya? Tenang saja, cuma mentimun kotor, sekali tidak setia. 100 kali tidak dipakai. Song King Wan, kenapa kamu di sini? Kakak Himing, aku juga tidak sengaja bertemu kakak di sini. Song King Wan, berikan aku penjelasan. Yang harus menjelaskan adalah kamu. Apa kamu lupa? Karena siapa kamu bisa seperti sekarang ini? Lagi-lagi, aku akui He Group bangkrut dulu. Kamu, putri Song Group, menikah ke bawah dan membantuku. Tapi kamu sudah putus dengan keluarga Song, He Group bisa berkembang. Bukankah karena usahaku sendiri? Lalu, CEO He yang muda dan sukses akan meninggalkan istri yang sudah berjasa. Semua ini karena kamu selalu mengungkit masa lalu. Selalu merasa keberhasilan saya sekarang semua berkat kamu, yang akhirnya mengusir saya pergi. Akhirnya kamu mengeluarkan isi hati. Kalau gitu cerai saja. Kamu pikir saya peduli? Saya baru saja dapat kerjasama dengan grup C. Akan melompat ke keluarga elit papan atas. Kalau benar-benar bercerai, yang menyesal pasti kamu. Bos He memang hebat. Kembalikan saja pakaian yang saya beri. Apa maksudmu? Orang sibuk seperti kamu mudah lupa. Pakaian ini, saya yang cari desainer top luar negeri. Khusus pesan, uang pun tak bisa beli. Baju jelek tanpa merek, siapa yang mau? Dan jam tangan di tanganmu, harganya 28 juta. Itu juga saya yang beri. Siapa tahu dari mana beli tiruan, saya pakai saja malu. Sudah saya berikan, jual bekas masih 10 juta. Terima kasih. Jangan main-main. Himing, saya beri hadiah ke orang asing. Dia tahu bilang terima kasih, tapi kamu, saya bantu ambisimu, beri kamu emas segunung. Yang didapat malah perselingkuhan. Cerai saja.
Kak Ming, kalau kakak mau cerai, kenapa tidak? Lin Yanke, saya peringatkan kamu. Tahu posisi diri. Himing, kalau kamu tak butuh saya lagi, kembalikan semua yang saya beri. Bos Song, ibu minta kamu besok malam makan di rumah tua. Perjamuan Hongmen. Baiklah. Bikin 1 orang kesal. Atau bikin 2 orang kesal. Juga hampir sama. Ibu, saya hanya kasihan Kak Ming, sendirian nanggung perusahaan. Tak disangka. Tapi dikira kakak saya hancurkan hubungan. Duduk. Tahu kamu anak baik, tenang nanti. Saya jamin bikin dia nurut. Setuju kamu tinggal di sini. Kakak, kamu pulang. Saya ambilkan sarang burung. Sarang burung ini diangkut pesawat. Dia cuma bisa hidup dari pria. Makan apa? Kamu beda. Kamu yang bantu Himing. Dapat kerja sama grup C. Kamu makan lebih banyak. Bukan saya cari pesawat khusus. Keluarga Hi mana pantas makan. Kok ketahuan? Bagus, biar Ke tinggal di sini. Kamu belajar dari dia. Jangan cuma bengong sepanjang hari. HMPH. Semangkuk sarang burung walet aja nggak mau kasih aku. Kenapa? Keluarga Hi mau bangkrut lagi? Song Qingwan, Tebakanku benar ya, kalau gitu kali ini. Himing mau cari anak siapa lagi buat jadi parasit? wanita, kamu ngomong apaan sih? Aduh, ibu, aduh. Kakak, aku punya buku tentang cara berbakti ke mertua. Mau pinjam? HMPH. Kalau dia bisa berbakti, babi aja bisa naik pohon. Song Qingwan, cepetan minta maaf sama ibuku. Ibumu yang bawa selingkuhan masuk rumah duluan. Non, jangan bikin ribut dong. Kalau aku beneran cerai sama kamu. Kamu nggak punya tempat tinggal. Coba aja, lihat aku bakal sengsara atau enggak. Kenapa kamu mau ambil setengah hartaku? Dulu aku yang pakai uang dan koneksi keluarga Song. Bantu kamu bangkit lagi. Ambil setengah wajar kan? Nggak bisa, aku lagi kerja sama dengan C Group, butuh dana. Perceraian ini nggak boleh terjadi. Oh, jadi yang halangi perceraian kita. Kerjasama dengan C Group ya? Gampang. Batalin aja. Aku akan pertimbangkan ulang kerjasama dengan Hi Group. Song Qingwan, Jangan sok bisa deh. C itu kamu bisa. Pak Hi, C perlu. Tinjau ulang kelayakan kerja sama Hi Group. Kamu ini siapa sih sebenarnya? Pantas aja mau cerai sama aku. Rupanya udah deket sama asisten Kin. Song Qingwan, aku kasih kesempatan lagi, jangan ngambek. Tanpa aku kamu bukan apa-apa. Qingwan, maafin aku ya. Aku beneran nggak mau cerai sama kamu. Kamu selalu merasa kesuksesanku berkat kamu. Aku cuma mau ubah pikiranmu. Makanya aku cari Lin Yanke. Gila, aku buta banget sampai suka sama kamu. Qingwan, Tanda tangani perjanjian dalam 3 hari, atau keluarga Hi akan bangkrut lagi. Wan, lihat baju ini. Wan, kamu nggak bisa blokir si parasit ini? Mikir aku nggak mau apa? Dia sudah ganti 80 nomor telepon untuk telepon aku. Halo, Qingwan, maafin aku ya. aku kirim foto dulu. Lihat dulu baru pertimbangkan. Mau lanjut telepon aku atau enggak? Foto apa sih? Ajaib banget. Kamu lihat sendiri deh. Kamu hamil. Ini Lin Yanke. Wah, ganti baju baru.
Nggak suka barang bekas lagi ya? Song Qingwan, lihat dulu slip ini baru ngomong sama aku. Aku tahu Himing masih sayang kamu. Tapi aku hamil, posisi Nyonya Hi ini. Harus kamu serahkan. Tapi kalau si Gigolo maksa si gadis hijau aborsi, tetap nggak mau cerai gimana? Tenang aja. Apa? Himing ada oligospermia. Song Qingwan, jangan bilang aku nggak kasih jalan hidup. Villa yang kamu tinggali ini, buat kamu aja. Ini kan Villa Wanwan, Gigolo. Kamu, Kamu apa kamu? Mending waktu luangmu. Pergi ke rumah sakit periksa urologi. Sini HP-nya. Aku mau posting di medsos, kasih tahu para lajang. Kamu jomblo lagi. Si gadis hijau ini gila apa lagi? Prosesnya panjang tapi nanti juga jadi Nyonya Hi. Nyonya Hi mau naik derajat lewat anak ya. Tapi lihat dulu keluarga Hi ini, emang sarang emas apa enggak? Bu, menantu baik, akhirnya kamu datang. Wah, ada yang belum pernah. Panggil Wanwan menantu baik. Kalian ini keluarga Hi, nggak diterima di sini. Oh ternyata ini rumah keluarga Hi ya. Lihat faktur kirain rumahku. cuma beli beberapa furnitur doang, kenapa? Sudah putus asa mau jual buat duit ya. Qingwan, nggak perlu ribet. Asal kamu mau nurut. Beberapa. Pak Hi. Matematika jelek gimana bisnis? Semua. Kamu ngomong apa? Dulu keluarga Hi bangkrut, semua furnitur di rumah tua Hi dijual buat bayar utang, sekarang ini. Semua aku yang beli, setiap barang nilainya jutaan. Diterima. Kalian mau apa? Angkat. Kamu. Gimana nih Wanwan? Ibu Hi yang mulia mau tinggal di rumah belum jadi ya? Bos, lampu kristal di ruang tamu rusak pas, dibongkar gimana? Qingwan? Sayang banget lampu kristalnya rusak dibongkar. Iya nih lampu kristal kan kesayangan mama. Katanya banyak temen cewek yang iri loh. Oh iya Qingwan, kalau lampu kristalnya ini. Hancurin aja. Kamu. Lampu doang berapa harganya sih? Tapi aku gak mau mama enak-enakan. Kamu? Qingwan kok bisa gitu sih? Kasih ampun dong, apalagi mama kan orang tua. Sebenarnya aku gak berniat datang. Tapi ada ibu Hi yang mau naik gengsi karena punya anak. Anak yang dilahirkan malah mewarisi harta aku. Kamu? Mama salahin aja menantumu yang baik itu. Siapa suruh pamer di media sosial? Rezekimu masih panjang kok. Song Qingwan, kamu mama. Wanwan, akhirnya kita bisa bangkit nih. Ini MAH belum apa-apa. Proyek kerjasama yang aku kasih ke Himing itu baru penting. Iya nih, tanah di selatan kota itu mau diapakan? Aku mau bangun taman bermain besar. Khusus untuk sahabatku Susingwan. Beneran Wanwan, kamu memang anak berbakti. Ngomong apaan sih? Cuma mau cari desainer buat desain yang bagus aja. Sing. Desainer yang kamu janjiin jangan-jangan kabur ya? Masa sih? Maaf aku telat.
Dia. Gucci. Wanwan, aku ingat pas kuliah dulu. Dia ngejar kamu selama 4 tahun. Kamu malah buta suka sama si gigolo. Bilang lagi putus hubungan. Kak duduk. Desainer yang kami cari bukan kamu kan? Begini, desainer itu mengalami diare, jadi proyeknya diserahkan ke saya. Benarkah? Aku tidak percaya. Menurutku, kamu lihat Wanwan kita masih lajang. Jadi kamu sengaja bikin dia diare untuk merebut proyek ini ya? Kamu kan desainer terkenal di dalam negeri beberapa tahun ini. Wanwan, gimana kalau aku berkorban sedikit? Serahkan proyek ini ke kakak senior, paskan kamu berdua bisa. Su Xingwan. Aku mau ke toilet dulu. Memang begitulah sifat Xing Xing. Ini adalah kantong sarapan dari Xing Yuan. Waktu kuliah dulu, kamu paling suka makan sarapan dari sini. Kakak senior, mau tidak mau kamu mampir ke rumahku? Wah, sudah bertahun-tahun tidak ketemu, baru ketemu langsung ngajak orang ke rumah. Kamu mau memasak nasi jadi matang langsung kan? Aku cuma mau memanfaatkan proyek renovasi villa untuk mengevaluasi kemampuannya. Mengevaluasi kemampuan? Orang itu sudah menempuh perjalanan beberapa kota, dan menyerahkan sarapan ini ke tanganmu tanpa rusak sedikit pun. Hanya dari kemampuan dan niat baiknya saja. Aku ini presiden CEO. Siapa yang lebih kaya dari saya? Aku cuma saja tidak mau lagi bertemu sampah seperti Himing. Song Qingwan. Apakah kamu yang membuat semua perusahaan mitra saya? Lebih mau membayar denda daripada mau kerja sama denganku? Apa tipu muslihat yang kamu lakukan? Menurutmu, apakah kamu pantas untuk aku habiskan banyak tenaga seperti itu? Kalau bukan kamu, siapa lagi? Bukankah kamu diceraikan olehku? Menyimpan dendam dan ingin menarik perhatianku? Himing, jika kamu benar-benar tidak punya otak, pergi ke pasar beli otak babi seharga 20 yuan. Kamu. Song Qingwan, jangan kira aku tidak tahu. Apa yang sudah kamu lakukan? Kalau bukan kamu, bagaimana bisa orang-orang itu tidak mau kerja sama dengan keluarga di saya? Apakah mungkin karena kamu sendiri terlalu payah? Dulu kebangkrutan keluarga Hi memang karena kamu memotong biaya dengan bahan murahan, yang menyebabkan kecelakaan proyek yang parah. Sekarang perusahaan-perusahaan itu masih mau kerja sama denganmu. Itu karena ada aku Song Qingwan yang menjaga, memberi jaminan dan meminta bantuan untukmu. Sekarang kita sudah bercerai. Kamu cuma kembali ke level yang seharusnya kamu miliki. Jahanam. Bagus sekali Song Qingwan. Sekarang aku tahu kenapa kamu lakukan segala cara untuk bercerai denganku. Ternyata dari jauh-jauh hari sudah dapatkan pria muda. Himing kan? Kamu sebaiknya lebih menghormati aku. Song Qingwan, aku sekarang curiga. Lin Yangke juga kamu yang cari. Untuk merencanakan menjeratku. Apa kamu gila? Menurutku kamu gak perlu ke pasar beli otak babi. Kamu sendiri babi. Himing, aku sangat mengagumi kepercayaan dirimu. Semoga dengan kepercayaan diri ini bisa membuat Hi Group bangkit kembali. Sombong apa? Aku juga punya kartu as di tangan. C Group sebentar lagi akan mulai kerja sama denganku. Nanti aku bisa balikkan keadaan. Oke, semoga sukses. Wanwan, kapan rencananya kamu menghentikan kerja sama C dengan Hi Group di selatan kota? Nggak buru-buru, Himing kan mau balikan keadaan. Biarkan dia masukkan semua hartanya ke proyek itu baru bagus. Wah, hebat banget Wanwan. Direktur Song, ini volume transaksi Hi Group sebulan ini. Bagus, berkurang 80%. Lebih banyak 2 kali dari perkiraanku. Si teh hijau kecil lagi cari gara-gara. Ada yang bilang rezekiku masih di belakang. Ya, semoga kata-katamu terkabul Wanwan. Ternyata kamu nggak hentikan kontrak, pilihan yang bagus. Sekarang si teh hijau kecil masih pikir Hi Group bisa selamat. Wanwan lihat ini. Berita terbaru, si teh hijau kecil pakai uang boros karena hamil.
Semua mesti yang terbaik, sementara Ibu Himing. Takut uangnya habis dipakai si teh hijau kecil, ikutan balapan boros. Himing makan seadanya. Istrinya dan ibunya mau makan orang. Karena Himing nggak sanggup makan. Mending aku traktir dia makan. Wan, nggak demam juga. Jangan main-main. Lin Yanke sangat ingin masuk keluarga kaya. Aku akan beri dia mimpi indah, lalu hancurkan sendiri. Asisten Qin, tolong bantu aku sebagai CEO J Group. Ajak semua mitra kerja tahun ini makan bersama. Baik Direktur Song. Wan, aku sangat penasaran wajah Himing. Saat tahu identitas aslimu, kapan rencananya? Kamu kasih tahu dia. Nggak buru-buru, lihat dia bisa malu sampai sejauh apa. Ini sikapmu Direktur Hi minta tolong orang. Saya minta kamu menuangkan segelas anggur saja, kamu tidak mau. Lalu apalagi yang bisa kita bicarakan soal kerjasama? Pak Sang, bukan saya tidak mau. Lihat, kita berdua sama-sama mitra C Group. Bagaimana bisa kamu menyuruh saya jadi pelayan? Himing, sekarang kamu yang butuh saya. Apa kamu tidak punya kesadaran dalam berbisnis? Sepertinya, dulu kamu selalu mengandalkan King Wan, ya? Apa maksudmu? Pak Zhang, Himing belum paham. Biarkan saya yang menuangkan anggur untuk Anda. Jangan susahkan dia lagi. Himing memang belum paham. Kamu sudah paham? Istri baru Pak Hi, jauh berbeda dengan yang dulu. Pak Song, Anda datang. Bagaimana dengan urusan yang saya minta tolong? Tenang, saya Lau Sang yang turun tangan. Satu orang setara dua. Orangnya sudah saya bawa untuk Anda. Bagus. Tolong pastikan semua bos menggunakan semua kemampuan mereka untuk mengolok-olok Yushang. Baik. Kamu datang untuk menertawakan saya? Ada pertunjukan badut gratis. Kenapa tidak ditonton? Song Qingwan, kamu, seorang putri yang sudah dibuang, mana mungkin berhak datang ke sini? Ke pesta Sioce, menjilat kakek tua mana? Jangan-jangan tadi pasang itu? Himing, jaga mulutmu. Terkena perasaanmu? Ada orang yang makan dari istri kaya. Lalu mengira orang lain juga sama. Kamu. Kakak, kamu pergi urus bisnis dulu. Di sini serahkan pada saya. Song Qingwan, jangan kira saya tidak tahu tujuanmu datang ke sini. Kamu tahu siapa dia? Kamu cuma belum bisa melupakan Kak Ming, saya tahu. Tanpa Kak Ming, kamu bukan apa-apa. Kamu ingin kembali jadi nyonya kaya. Lin Yanke, kamu bukan lawan saya. Berhenti berlagak. Hei, Qingwan, maaf. Tapi saya cuma kasihan pada Kak Ming, selalu diremehkan olehmu. Bukan sengaja mau memisahkan kalian. Lepaskan. Aku mohon, jangan paksa aku menggugurkan anak ini, ya? Lepaskan. Aduh sakit. Anakku. Kamu baik-baik saja, Mau ke rumah sakit? Ming, aku baik-baik saja, Kak Qingwan. Aku juga nggak pakai tenaga sebanyak itu. Belum pakai tenaga banyak? Teh Longjing Premium yang aku seduh nggak seteh kamu. Iya, cuma orang buta yang gak lihat ini cuma fitnah. Ming, jangan dengarin omongan mereka. Song Qingwan, meski kamu masih sayang sama aku dan benci sama anak itu nggak bersalah. Kamu yakin banget aku yang dorong dia? Iya. Wan kami baik hati. Dia tahu kamu punya oligospermia. Masa ia mau celakai anak kalian lagi? Bos Hi dari grup Hi ternyata oligospermia. Beneran apa enggak? Gosip orang kaya yang tersebar. Mana ada yang palsu? Jangan-jangan karena ini mereka cerai. Himing. Kalau otakmu sedikit bekerja, harusnya kamu tahu. Itu cuma kamu yang ngaret. Pikir aku masih sayang. Bikin Lin Yanke nggak merasa aman. Sampai dia pakai cara kayak gini. Cukup, Song Qingwan. Aku tahu mulutmu bisa putar balik fakta. Satpam mana? Ada orang yang gak layak. Datang ke pesta grup C, usir dia. Siapa berani? Takut apa sama dia? Dia cuma mantan putri. Yang diusir keluarga Song. Aku ini partner proyek emas grup C. Cepat usir dia. Kamu nggak tahu. Kalau pestanya yang ngadain aku? Kamu gak tahu pestanya diadain direktur grup C. Udah sok-sokan di sini. Kenapa? Kamu kenal direktur grup C? Siapa yang gak tahu direktur grup C muda sukses?
Masa iya kamu, cuma nyonya kaya yang bisanya senang-senang? Kalau kamu akui salah sekarang, aku bisa minta direktur grup C. Liatin muka aku, biarin kamu pergi. Himing ini lucu banget kebodohannya, iya. Tidur sekasur bertahun-tahun. Bahkan identitas asli direktur Song aja nggak tahu. Kayaknya Direktur Song emang nggak suka si gigolo ini. Makanya nggak kasih tahu. Kalian maksudnya apa? Direktur Song apa? Himing, kamu masih nggak paham? Mantan istrimu yang selalu kamu hina. Ternyata sama dengan si Oce yang kau paksakan diri untuk dekati. Hari ini adalah jebakan yang disiapkan Pak Song untukmu. Aibmu itu sudah tersebar ke seluruh kalangan orang kaya. Nak, kenapa banyak yang tanya, apa kau memang lemah? Malah bilang kau gigit tangan yang memberi makan. Kau di mana? Kau benar-benar. Jangan langsung pingsan. Masih ada yang lebih parah. Proyek Selatan Kota, aku ambil kembali. Kau tidak akan punya kesempatan bangkit lagi. Umumkan kabar baik untuk semua. Keluarga He bangkrut lagi. Kenapa kau? King Wan, aku tahu salah sungguh. Apa? Dulu semua yang kau katakan cuma bohong? King Wan. Setelah pulang, aku merenung baik-baik. Sebagai bukti ketulusanku, sudah kusuruh Linyangga gugurkan kandungannya. Bukan cuma itu, aku sudah cari pengacara. Nanti aku akan usir dia tanpa apa-apa. Aku segera bisa jemput kau pulang. Himing, harimau pun tak makan anaknya. Kau benar-benar binatang. pukul aku lagi. Asal kau bisa reda marah dan kembali padaku. Pukul berapa kali pun boleh. Jangan-jangan sampai sekarang. Masih merasa amarah? Karena Linyan ke? Maaf, aku sudah punya yang baru. Sayang, sapa dong. Halo, mantan suami. Kau bohong kan? Kau belum maafkan aku, jadi sengaja cari dia untuk buat aku marah, ya? Dulu, senior Gucci ngejar aku 4 tahun. Aku abaikan. Hanya padamu aku setia. Tapi sekarang, aku putuskan. Makan rumput lama. Kalau kau berani ganggu aku lagi, bukan cuma bangkrut. Kau ketawa apa? Aku mikir, tadi kau bilang mau makan rumput lama. Beneran? Tentu tidak. Aku masih observasi kau. Nilaimu di sini baru 40. Aku harus berusaha lebih keras. Tapi aku yakin, habis makan di restoran Yunding, kau akan kasih nilai lebih. Restoran Yunding. Sulit banget untuk memesan tempatnya loh. Dengar-dengar bosnya punya sifat yang sangat aneh. Bahkan bayar lebih juga nggak bisa nyelip. Gimana kamu bisa dapatnya? Gampang banget, kalau kamu salah satu pendirinya. Serta koki andalan, ya bisa lewat jalur pintu belakang dong. Wow, hebat banget. Oke deh, sekarang untukmu aku kasih 60 poin. Lulus deh. Busong, boleh tanya apakah benar Anda selingkuh? Lalu meninggalkan suami pertama Anda setelah bertahun-tahun? Kenapa kamu tidak memberitahu Hi? Identitas asli kamu, apakah kamu sengaja mau menjatuhkan perusahaan Hi? Busong, apakah Anda dengan Tuan Gucci? Semua foto ini benar adanya? Himing benar-benar berani melakukan sejauh ini. Lihat bagaimana aku akan menghadapinya. Asisten Qin, bantu saya hapus semua topik panas gelap yang dibeli oleh Himing. Lalu, Busong, bukannya Anda sudah menghapusnya? apa? Kamu yang lakukan? Cuma kebetulan kenal beberapa teman yang kerja di perusahaan media. Bagus ya, banyak koneksi banget. Himing si brengsek. Makan lembut dengan keras, selingkuh sama sekretaris, paksa selingkuhannya aborsi. Ini juga kamu yang lakukan? Cuma kebetulan kenal beberapa teman. Mereka baik hati banget mau bantu. Ada apa?
Kalian ngapain sih? Kenapa semua topik panas saya? Semua diblokir. Kalian tidak mau uangnya ya? Percaya nggak saya akan menuntut kalian? Presiden He, lebih baik kamu urus dulu topik panasmu sendiri. Song Qingwan si jalang itu. Gue hampir bangkrut. Kamu masih berani makan senaknya? Kak Ming, kamu sudah 3 hari nggak kasih aku makan. Aku lapar. Wan, aku mau kasih kabar baik nih. Kabar baik apa yang bikin kamu seneng banget gitu? Himing mencuri gagal malah membawa kerugian buat dirinya sendiri. Semua hal busuk yang dia lakukan, semua netizen tahu sekarang. Dia sampai marah banget, sampai memukul si teh hijau itu. Aku ingat Lin Yangka kan baru saja aborsi ya? Iya benar, dia sekarang masih lemah banget, berbaring di rumah sakit. Wan, kan kamu juga tahu, kelakuan si teh hijau itu gimana? Kok kamu masih bawa suplemen buat menjenguknya? Kamu nggak ngerti, musuhnya musuh kita itu teman kita. Nanti lihat aksi saya. Bagaimana? Datang menertawakan saya. Ah, jangan bicara begitu. Ini sarang burung walet khusus yang dikirim dengan pesawat pribadi. Kamu baru aborsi, perlu nutrisi. Ini adalah obat memar dan keseleo, untuk oles luar jangan salah makan. Kamu sebaik hati ini. Kita sama-sama perempuan, dan keduanya ditipu oleh Himing. Si brengsek itu. Kita seharusnya bukan musuh. Tak disangka, sampai akhirnya. Yang baik padaku, ternyata kamu. Aku sudah bilang dari dulu. Himing bukan orang baik, kamu tak percaya. Kak Qingwan, aku sungguh bukan manusia, aku malah selalu melawanmu. Si teh hijau kecil. Sayang, sebenarnya, Himing memperlakukanmu begitu. Kenapa kamu tak balas dendam padanya? Aku punya cara bikin dia mati tak berkubur. Ini terlalu kejam ya? Tak beracun bukan perempuan. Kak Li, kita sudah berteman bertahun-tahun, pinjam 5 juta. Satu persatu, tunggu aku bangkit lagi, kubunuh kalian. Kamu berani kembali. Maaf Kak Ming, aku salah. Salah di mana? Aku tak seharusnya berpikir menang. Setelah Song Qingwan pergi, lalu boros-boros. Siapa bilang tidak, kalau bukan karena kamu boros? Aku bisa bangkrut. Kak Ming maafkan aku sangat mencintaimu. Aku tak bisa meninggalkanmu, jangan usir aku. Tahu salah sudah cukup. Besok cari kerja, dengan kecantikanmu. Memikat beberapa orang kaya bukan masalah, bodoh. Setelah kamu tipu uang dari pria tua itu, aku punya modal untuk bangkit lagi. Nanti, kamu jadi nyonya kaya lagi. Kak Ming, demi kamu. Aku mau apa saja, tapi aku memang punya. Proyek untung besar. Kedengarannya menjanjikan. Tapi aku tak punya uang sebanyak itu. Aku punya cara. Kabar gembira, Himing mati. Himing sudah percaya. Proyek yang kubilang tadi bisa bikin untung, sekarang lagi di restoran. Lagi pinjam duit dari rentenir. Rentenir. Habis dia minjam dari rentenir, aku suruh si partner proyek itu lari bawa kabur semua uangnya. Wah, tenang aja, Kak Qingwan. Nanti aku yang lapor diri, terus uangnya diserahkan. Nah, gitu dong. Dia kan udah bangkrut, aset apa yang bisa dia gadaikan ke rentenir? Rumah tua keluarga He, villa itu, warisan bapaknya buat dia. Pahi, lu nggak bisa baca ya? Atau nggak bisa tulis nama sendiri? Bukan. Cuma, utang rentenir ini, aku nggak pernah minjem. Himing, kamu nggak boleh gadaikan rumah tua keluarga He. Song Qingwan, kenapa lagi lu? Rumah tua itu, Paman He berjuang mati-matian buat nyelamatin.
Dulu waktu Hi Group bangkrut parah banget, dia aja nggak tega jual. Kalau dia tahu di alam sana, Udah, ngomong gitu buat apa? Kalau bukan karena lu, aku sampai harus gadaikan rumah tua ini. Mau nyari yang salah ya cari Lu Song King Wan. Song King Wan, sebenarnya. Kalau lu nggak dateng, aku mungkin masih ragu tanda tangan. Tapi karena lu dateng malah nggak takut. nasihat baik susah buat orang yang emang mau mati. Kalau lu mau mikir gitu, ya udah deh. Bang, tolong deh, kasih waktu beberapa hari lagi. Lu pikir kita ini orang baik-baik ya? Atau lu pikir aku ini lembaga amal? Gebukin terus, sampai mau bayar. Tolong jangan gebukin lagi. Aku nggak percaya usaha segede itu. Cuma karena satu cewek bisa bangkrut? Bang, kasih aku kesempatan hidup dong. Waduh, Banyak berbuat jahat, pasti celaka sendiri. Song King Wan, ini semua rencana lu kan? King Wan, lu udah puas marah-marah? dulu aku buta. Nggak ngerti ketulusan, tapi aku cinta sama lu. Dari umur 7 sampai 27. Aku udah cinta lu 20 tahun. Selama ini, lu selalu ada kesempatan bilang cinta. Tapi malah sekarang. Nggak lucu, ya? Lu diduga fitnah, penipuan, memplang pajak. Bodyguard, antar ke kantor polisi. King Wan, aku salah. Aku cinta lu. King Wan, aku nggak mau masuk penjara. Ayo kita pergi, bro. Seharusnya aku periksa mata. Sudah 20 tahun mencintai orang seperti ini. Kalau begitu, aku sarankan kamu. Lakukan pengobatan konvensional. Maksudnya apa? Contohnya, kasih kesempatan buat orang yang sayang sama kamu.